Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha'. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimat. Alam tara apa ta ora ningali sapa ira Muhammad. Tangzur tegese ningali sapa ira Muhammad. Fa'ilin niku mukhatab Muhammad karena Al-Qur'an turun datang dari Nabi Muhammad. Walaupun sebenarnya tidak hanya untuk Muhammad, isi ayatnya. Alam tara kaifa daraballahu kaifa hal kaya apa daraba gawe bikin sapa Allah darabagi enten sing manane mukul, ana sing manane mengalihkan ngepingne, ana sing manane gawe jalan membuat. Dadi aku doroba gawe sapa Allah masalan ing masa atau tulodo perumpamaan. Berarti ada sesuatu yang disamakan dengan sesuatu yang lain. Masalah itu. Wa yubdalu minhu. Wa yubdalu lanten gawe badal minhu saking masal apa kalimatan thayyibah dawuh kalimat thayyibah. Kalimat yang baik sing dimaksud memiliki ucap-ucapan kata-kata la ilaha illallah. Ada yang menafsirkan syahadat la ilaha illallah itu kalimat thayyibah. Kalimatan rupane kalimat thayyibah dengan bagus sapa kalimat la ilaha illallah tegese lafaz la ilaha illallah. La ilaha ora ana pangeran iku maujud, ada ana pangeran yang berhak untuk disembah, ditaati, dipatuhi, ditundukhi. Illallahu an Allah, tak ada Tuhan selain Allah, tak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, ditaati, dipatuhi selain Allah. Kata ini dalam Al-Quran atas ayat teng surat Ibrahim itu
diungkap dengan kata-kata kalimat thayyibah. Jadi kalimat thayyibah sing dimaksud memiliki la ilaha illallah ada sebagai tafsir, tidak hanya la ilaha illallah, setiap kalimat yang dinilai atau dianggap baik. Kados tahmid, tamjid, tahlil niku. Jadi la ilaha kan tahlil. Sing tahmid, tasbih niku kita masuk kalimat thayyibah. Subhanallah, terus alhamdulillah termasuk. Dan maksud yang memahami dawuh kalimat thayyibah itu tidak hanya kalimat tahlil, tidak hanya la ilaha illallah. Dan miftahul jannah ya, tidak mayoritas ulama memang menafsirkan kalimat thayyibah itu la ilaha illallah. Miftahul jannah itu kunci surga. Apa? Miftahul jannah tahu dipun damel pujian ya, dan tiang-tiang Latin. La ilaha illallah ini ya. Miftahul jannah, jadi la ilaha illallah itu kunci surga. Kenapa disebut kunci surga? Karena dengan la ilaha illallah maka orang punya kunci. Tidak akan bisa membuka surga kalau tidak siap, tidak meyakini kebenaran la ilaha illallah. Yang ingkang sakderenge dados tiyang Islam masih dalam kondisi kafir ya, non muslim, Yahudi, Nasrani, Buddha, sebelum dia mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak akan mungkin biasa masuk surga. Itu sudah penjelasan dari Al-Quran. Selain muslim, setelah Nabi diutus jadi Nabi, Rasul, Nabi terakhir, Nabi penutup, semua agama yang dulu juga dianggap benar dan dibenarkan oleh Allah, kan harus pindah agama, harus menerima agama yang dibawa, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi, kan harus pindah. Kok tidak mau pindah, tidak mau menerima, berarti di statusnya sebagai kafir. Jadi orang siapapun yang tidak memeluk Islam ya lain istilahnya kalau jenengan, karena hidup di negara yang majemuk perlu ada toleransi dengan rasa, aja nyebut kata-kata kafir, pakailah kata-kata non muslim ya, pokok duduk wong Islam. Apakah mereka bukan kafir? Bukan kafir, cuma dalam pergaulan demi untuk menjaga perasaan mereka, jangan-jangan dengan menggunakan kata-kata hei kafir mereka tersinggung. Karena itu ayolah, karena kita hidup bareng-bareng, di mana mereka tidak hanya orang Islam tahu punya hak untuk hidup, dilindungi oleh negara, punya hak untuk hidup, mereka dilindungi ya, dilindungi. Ayolah yang gunakan kata-kata sing apik, nyebut non muslim, selain orang Islam non muslim. Dengan kata itu tidak berarti mereka tidak kafir, bang kafir. Paham ya? Sesuatu yang menurut pandangan agama itu dianggap benar ya, menurut pandangan benar itu tidak harus dinyatakan. Selain orang Islam ini kafir kan? Tapi apa benar tadi? Sesuatu yang benar, pernyataan yang benar itu kan tidak harus dinyatakan. Ketika masih bisa dengan kata-kata yang lebih santun ya, pakailah sing kira-kira tidak bikin orang nanti menjadi tersinggung. Jari ini ya no sing dengan kata-kata kafir itu tersinggung. Jadi selain orang Islam ya tetap jenenge kafir. Cuma kita yang sebagai bangsa Indonesia yang hidup bareng-bareng bersama semua pemeluk agama, kan demi Islam loh. Terus baru dari kata-kata sing kira-kira bikin orang-orang itu dengan kata-kata kita pakai itu merasa nyaman kan loh ya. Tersinggung. Nah, yang menentukan orang itu di hadapan Allah Ta'ala sebagai orang yang mendapatkan ridho, mencinta akhirat, diberikan untuk kebahagiaan surga niku
harus punya kunci. Kunci ini la ilaha, artinya dia harus siap untuk bersyahadat. Dalam syahadat kan ada kata la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, dan kunci. Ketika orang itu ingin diakui sebagai orang Islam mukmin yang nanti dijamin pasti akan dimasukkan surganya Allah, harus siap mengatakan kata la ilaha illallah. Mulai jadi kunci. Masih asal alam tara kaifa daraballah, termasuk wong sing setelah kita diparingi hidayah dari orang Islam, sebagai orang yang beriman, muga-muga keimanan keislaman yang dianugerahkan Allah datang kula jenengan tetap bisa kita pegang sampai kula jenengan dipun panggil Allah Ta'ala. Yang paling menentukan kan, yang paling menentukan, nah, terus ketika kula jenengan itu masih ada sempat untuk menjalankan perintah dari Allah Ta'ala. Dunia itu kan banyak godaan, banyak ujian. Ini ayat sing nerangno tentang perdebatan, pertengkaran antara orang-orang kafir dan setan, antara semua umat manusia dengan korinnya, jin yang ditugas Allah untuk mendampingi, untuk menyertai dirinya. Itu kan ketika seorang manusia dia di dunia memilih sebagai orang kafir, nanti kan dengan korinnya kan akan kita bersyukur Allah Ta'ala mudah-mudahan hidayah ini mudawam, mudawam. Semua kan minallah, semua itu minallah. Alhamdulillah kula jenengan diberi hidayah sehingga siap untuk memilih dan menganggap ini yang benar. Islam bagi wong iman ini menganggap, kita anggap sebagai ini kebenaran. Kita terus senantiasa diberi kekuatan, pertolongan Allah Ta'ala, terus bisa kita pegang sampai berjalan di depan Allah Ta'ala. Rubah-rubahi ati menungso itu sampai enak hadis arane jenabi niku krana manungsa niku atine sering rubah. Takolub ya. Takol iki berubah-ubah. Atine manungsa itu kadang ingin melakukan perbuatan baik, kadang ingin melakukan perbuatan bukan berubah-ubah ya. Kemudian terus Rasul Nabi banyak-banyaklah baca ya musyrifal qulub wa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Ya musyrifal qulub, wahai zat yang menggerakkan, menggerakkan hati. Wa ya muduh zat sing ngolak-ngalik membolak-balik hati. Kan bolak-balik ya. Sabit qalbi ala dini. Teguhkan, tetapkan hatiku pada agama. Enak sing nambahi wala taatik, dan terus dalam keadaan taat kepada Allah. Jadi nyuwun datang supaya keimanan ya, yang telah diberi kepada kita, hidayah ini Islam ini, Islam ini terus kita pegang ya, terus senantiasa dalam taat. Ya musyaallah ya musyrifal qulub wa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini wala taatik. Karena seperti yang kita terangkan kemarin, pada diri setiap manusia kan ada dua korin yang terus berebut. Itu setiap saat, setiap detik loh ya. Setiap saat itu. Tidak akan berhenti sebelum kula jenengan dipanggil. Berebut terus ini. Kita tidak pernah akan tahu besok lusa, bulan depan, tahun depan, seandainya kalau masih diberi kesempatan hidup, dorongan yang ada pada diri dari dalam ini, keinginan kepada kepada kebaikan atau keburukan, tidak. Yang mengendalikan Allah. Jadi Allah Ta'ala mengutus seorang makhluk, dua malaikat ya, yang mendorong agar supaya kula jenengan melakukan kebaikan, terjadi taufik, lebih tulungan. Itu minallah. Ada lagi makhluk ya, korin yang menyertai kita, memang ditugas korin, terangkan diiskan dengan kata-kata korin. Korin makhluk yang menyertai, yang barengi, yang selalu mengajak, mendorong kula jenengan agar supaya melakukan keburukan. Kalau kita layani,
Berarti iki khidlan. Jadi taufik akan mengangkat kula jenengan. Oleh pitulung Allah kan meninggikan derajat, mengangkat menjadi orang mulia. Lek kula jenengan mengikuti dorongan-dorongan dari dalam yang mengajak untuk melakukan kejahatan, keburukan, dorongan saka jin korin sing lawani malaikat niki bikin kula jenengan dadi khidlan, terhinakan. Jadi pilih oleh taufik apa khidlan. Pilihan pada kula jenengan. Nah, pilihan itu sendiri ya minallah. Sebab amal perbuatan manusia kabeh minallah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian wujud lahir. Kula jenengan iki dan yang mencetak amal perbuatan kula jenengan, amal perbuatan kalian. Amal perbuatan kula jenengan ya ciptaan Allah. Bahkan keinginan-keinginan yang ada pada diri kita, pada hati kita, Allah kan tahu hati kita, gerak-gerik, keinginan-keinginan itu. Ya minallah. Kalau ini banyak-banyaklah baca la haula wala quwata illa billah. Kula jenengan dari kedua makhluk yang berebut ingin menguasai kula jenengan, itu yang menang nanti siapa? Itu kan menentu yang penentu nanti. Itu kan tidak lepas sangko campur tangan Allah. Kalau Allah tidak pakai pitulungan, tidak mungkin kita akan mampu mengalahkan, menundukkan dorongan dari jin korin yang selalu mengajak agar supaya melakukan keburukan, kejahatan, perbuatan sing nyimpang sangko aturan agama. Tidak akan mampu. Semua itu tetap minallah, banyak-banyak namanya nyuwun dhateng Allah, terus diparingono pitulungan penting. Nyuwun dipani hidayah, dipani pitulungan. La haula wala quwata illa billah. La haula. Ketika kula jenengan niku dari dalam diri kita ada dorongan untuk melakukan perbuatan baik. Sesuk pengen poso, Senin, Kamis mane. Senin atau Kamis. Nanti malam ingin baca Quran sekian juz. Nanti malam ingin sholat, ingin mujahadah, sholat tasbih, mane. Sholat hajat, tahajud. Nanti akan ada ingin sedekah. Misalnya kan perbuatan-perbuatan yang positif, yang baik. Nah, ketika perbuatan dorongan yang dari dalam itu nanti bisa kita laksanakan, kita realisasikan, dilurusno. Yang tadi sebenarnya kan dari taufik loh. Itu ya berkat pitulungan Allah Ta'ala. Karena itu ketika kula jenengan diberi kemampuan melakukan kebaikan, tidak boleh membanggakan diri, tidak boleh punya pikiran bahwa itu dari kekuatan kita. Kok sampai punya pikiran seperti itu jadi nang wujud. Bisa merusak amal. Jadi kalau jenengan iso nindakne salat 5 waktu, iso bersedekah, bisa cari rezeki untuk kebutuhan keluarga misalnya. Pokok semua hal sing positif sing diperintah agama itu kan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan itu bukan dari kita, bukan dari kekuatan, tapi benar-benar minallah, pitulungan Allah Ta'ala. Larangan keras bagi kita ketika kita mampu melakukan suatu kebaikan, punya pikiran itu dari kekuatan kita, itu yang bahaya. Namanya wujud. Tidak boleh ya. Tapi diserahkan ke Allah. Alhamdulillah. Jadi ketika kalau jadi dipun paring pitulungan iso nindani hal baik, alhamdulillah kan itu ya minallah soalnya. Minallah ya. Kemudian terus apa niku? Terus memohon untuk dipun paring hidayah sing dawama. Semua amal perbuatan kula jenengan yang pada hakikatnya ya minallah. Pada hakikatnya minallah. Pada hakikatnya minallah. Nah, kedua makhluk yang tugas Allah agar supaya menyertai kula jenengan baik yang malaikat maupun yang jin, baik yang selalu menginginkan agar selalu mendorong agar melakukan kebaikan atau yang mendorong melakukan keburukan, itu semua sengaja Allah tugas untuk berebut di hati kita ini. Tapi hakikatul amri kedua makhluk tetap dalam kendali Allah. Tetap dalam kendali Allah. Ketika kula jenengan bisa meluluskan keinginan
malaikat yang selalu mengajak kebaikan, berarti oleh pitulungan. Ketika kula jenengan meluluskan keinginan setan, keinginan jin, lek teng kitab Ibnu Katsir, ya korin sing dimaksud jin sing ada pada timur yang selalu mengajak kepada keburukan itu diistilahkan dengan tata setan, karena selalu mengajak keburukan, kejahatan. Setiap kejahatan itu kan diistilahkan dengan setan ya.